Shalom, selamat malam. Kenalkan, nama saya Risman Albert. Saya dari kelompok 5. Berikut nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama, ada Seren Gevani. Yang kedua, saya sendiri Risman Albert. Yang ketiga, ada Yosafat Palingi. Yang keempat, ada Fatimah. Yang kelima, ada Raul Alberto Lubalu. Di sini kami akan membahas tentang gerak peluru. Gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Jadi, gerak parabola merupakan subposisi atau gabungan dari gerak horizontal dan vertikal. Berikutnya yaitu teori dasar. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara. Pada sumbu horizontal, gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara, maupun sebaliknya. Berikut adalah gambar 1, vektor dan lintasan gerak proyektil. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Asumsi yang banyak dipakai adalah gesekan udara diabaikan. Kemudian kenyataannya gesekan udara sangat berperan dalam mengurangi energi gerak benda yang akhirnya mengurangi ukuran trajektori proyektil. Mode percobaan, alat dan bahan. 1. Kita masuk ke dalam modul 1 gerak peluru. 2. Kita masuk ke peralatan yang digunakan yang tersedia dalam link di bawah ini. 3. Kita menggunakan komputer atau laptop. Terus kita masuk ke dalam prosedur praktikum. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 2. Klik lab seperti gambar ini. Ketiga, atur kondisi awal seperti massa bola 15 kg yang berdiameter 0,7 meter, diameter 0,7 m. Dan gravitasinya 9,81 meter per sekon pangkat 2. Oke, terus? Untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, dan 15. Oke. Dan dengan sudut tembakan 30 derajat. Untuk setiap kecepatan awal, tembakan meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan seperti gambar ini. Kita mulai dari initial speed 5 meter per sekon. Dan hasilnya time 0,51 sekon, range 2,21 meter.
Dan initial speed-nya kita tambah 5. Dan bola kita tembakkan. Dan mendapatkan hasil time 1,02 sekon, range 8,83 meter. Dan kita tambahkan 5 lagi. Dan bola kita tembakkan. Dan mendapatkan hasil time 1,53 sekon, range 19,86 meter. Oke, terus kita masuk pada recordnya. Initial speed 20 meter per sekon. Kita masuk pada 20 meter per sekon kecepatan awalnya, terus kita tembakkan dan kita ukur. Hasilnya waktunya itu 2,04, sedangkan range-nya itu 35,31 meter. Terus kita coba lagi, kecepatan awalnya kita tambahkan 5, kemudian kita tembakkan lagi, dan kita ukur. Waktunya 2,55 sekon, dan range-nya itu 55,17 meter. Terus kita coba lagi kita tambahkan 5 pada kecepatan awal dan 30 meter per sekon. Kemudian kita tembakkan lagi. Kemudian kita ukur kembali. Dengan waktu 3,06 sekon dan range-nya 79,45 meter. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam diagram alir berisi tahapan-tahapan dan diagram alir dari awal sampai akhir. Di sini kita bisa melihat yang pertama itu kita melakukan literatur study, terus yang kedua kita turun ke mendeskripsi dan menganalisa temuan, dan kita eksplorasi konsep gerak peluru. Setelah itu kita desain alat peraga dan alat praktikum gerak peluru atau parabola. Terus terbagi menjadi 2 lagi. Kita menganalisis teori terlebih dahulu, kemudian kita rancang bangun alat dan video capture. Kemudian turun ke sini, kita masuk ke video analisis. Dan setelah itu kita eksplorasi untuk pembelajaran fisika. Itu adalah contoh gambar 1 diagram alur tahapan pembuatan praktikum. Kemudian kita masuk pada tabel, di mana pada tabel 1 ini, tabel ini tadi kita sudah mengutur tentang data kecepatan awal, waktu, dan range. Dan inilah yang kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita melihat dari grafik kecepatan awal terhadap waktu, di mana kita lihat di sini sudah sesuai. Ini pada kecepatan awal terhadap waktu, ini waktu di Y, sedangkan ini kecepatan awalnya di X. Kemudian kita lihat pada B, kecepatan awal terhadap range. Ini kita bisa lihat ya, di sini Y-nya itu R, sedangkan X-nya itu kecepatan awal, pangkat 2 ya. Di mana itu adalah gambar 2 tentang kecepatan awal terhadap waktu dan B, kecepatan awal terhadap range. Kemudian kita masuk ke dalam analisis dan pembahasan. Pada analisis dan pembahasan, pada grafik 1 kita menggunakan rumus T sama dengan sin theta per G kecepatan awal. Kemudian dengan pembuktian bahwa M sama dengan sin theta per G, jika X sama dengan kecepatan awal, Y sama dengan T, pada sudut 30 derajat, apakah linear atau tidak, maka
pembuktian seperti berikut, yaitu di mana kecepatan awalnya misalnya yang kita pakai tadi pada grafik, kecepatan awalnya ini yang di tabelnya kita pakai contohnya, sebagai contohnya aja 5, initial speed-nya 5 dengan time 0,51 dan range-nya 2,1 ya. Kita masuk ke sini sesuai ini. Kemudian di sini berikut cara mengerjakannya, pembuktiannya. T sama dengan sin theta per G, Fi, T sama dengan sin 30 per 9,81, terus dikali 5, yang ini tadi. Kemudian, T sama dengan 1/2. 1/2 itu adalah sin 30 derajat ya, per 9,81, yaitu gravitasinya. Terus kita kalikan 5, dan T sama dengan 0,25 sekon. Jika M sama dengan sin theta per G, terus ini pembuktian rumus, di mana rumus dari M sama dengan sin theta per G. M sama dengan sin 30 derajat per 9,81. M sama 1/2 per 9,81 dan M sama dengan 0,050. Kemudian pembuktian rumus, apa benar sih ini M ini masuk ke dalam Y sama dengan M kali X. Cara pembuktian pada grafik, apakah linear atau enggaknya, kita coba di Y sama dengan M kali X. Di sini Y sama dengan 0,050 kali 5, hasilnya Y sama dengan 0,25. Otomatis Y sama dengan 0,25, berarti sama dong dengan T 0,25 sekon. Jadi karena dia sama, berarti dengan pembuktian terbukti bahwa grafik 1 data dengan rumusnya sesuai dan membuktikan bahwa Y sama dengan M kali X pada grafik 1 yaitu linear. Kita bisa lihat kembali pada grafik 1, di sini emang garisnya yaitu garis linear ya, sudah terbukti linear. Terus kita coba cek yang B, ini linear apa bukan sih? Terus kita lihat pada grafik 2, kita menggunakan rumus R sama dengan sin 2 theta per G F I pangkat 2, kemudian dengan pembuktian bahwa M sama dengan 2, sama dengan sin 2 theta per G, jika X sama dengan Fi per kubik, Y sama dengan R, apakah linear atau tidak, maka pembuktiannya seperti berikut. Fi kuadrat sama dengan 5. Jadi kita coba pembuktian rumusnya. AR sama dengan 2 sin 2 theta per G Fi pangkat 2, terus R sama dengan 2 sin 30 derajat per 9,81 dikali 5 pangkat 2. R sama dengan 2 kali, dimana sin 30 derajat itu kembali lagi, yaitu 1/2 per 9,81. 5 pangkat 2 kan tadi, jadi hasilnya 25. Terus kita bagi nih, 25, 2 kali 1/2, terus kita kali 25, terus kita bagi 9,81, dan mendapatkan hasil 2,54 meter. Terus kita coba lagi nih rumusnya. Jika M sama dengan sin 2 theta per G, M sama dengan 2 sin 30 derajat per 9,81. M sama dengan 2 kali 1/2 per 9,81. M sama dengan 0,10. Kita cari nih pembuktian Y sama dengan M kali X-nya. Kalau misalnya jawabannya sama, berarti mereka itu linear, sesuai dengan grafiknya. Terus kita buktikan Y sama dengan M kali X, di mana M sudah kita dapatkan tadi 10, sedangkan X-nya itu adalah 5. Kita pakai X-nya 5, yaitu kecepatan awalnya yang 5. Y sama dengan 0,5, dan hasilnya 0,5 ya beda ya. Kalau cara pembuktiannya beda. Terus, berarti dengan pembuktian bahwa grafik 2 data dengan rumusnya tidaklah sesuai dan membuktikan bahwa Y sama dengan M kali X pada grafik 2 tidaklah linear.
Kesimpulan dan saran. 1. Semakin besar nilai kecepatan pada peluru, maka akan semakin besar waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik puncak. Semakin besar nilai jangkauan peluru dan semakin besar pula nilai ketinggian jangkauan pada pelurunya. Yang kedua, suatu jenis benda tidak dapat mempengaruhi nilai sebuah titik puncak, nilainya ketinggian jangkauan bolanya. Yang ketiga, sudut dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauannya. Yang keempat, massa benda tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauan peluru.